Menanti kedatangan sang buah hati rasanya sangat menguji kesabaran. Hati terus mengelitik menerka kapankah bayi dalam kandungan itu terlahir di dunia. Sudah tak sabar rasanya ingin menyentuh langsung bayi mungil yang selalu bergerak aktif di dalam perut ini. Tanpa disadari, usia kandungan Tiara kini sudah memasuki bulan ke-9. Hanya tinggal menunggu hari. Calon penerus keluarga Williams akan segera lahir ke dunia. Saat ini, setelah sarapan pagi, Tiara ingin berjalan-jalan mengitari taman bersama sang suami. Menghirup udara segar sambil terus berjalan agar proses persalinannya lebih mudah. Rencananya, Tiara akan melahirkan secara normal. Sejak kehamilan Tiara sudah masuk ke 9 bulan, Abimana sudah mengajukan cuti di kantornya. Ia ingin menjadi suami siaga yang selalu siap menemani istrinya saat Tiara nanti merasakan kontraksi. Kau lelah, kita istirahat dulu, ucap Abimana. Ia dengan posesif menggenggam erat tangan istrinya. Mereka sangat romantis bergandengan tangan berjalan di sekitar taman. Tidak, masih kuat sayang, kita belum lama berjalan. Tiara masih terus ingin berjalan sambil memegangi perutnya yang sudah membesar itu. Baiklah, kalau sudah lelah jangan dipaksakan ya, istirahat sebentar. Nanti lanjut jalan lagi, ucap Abimana yang diangguki oleh Tiara. Beberapa menit kemudian, perut Tiara mulai merasa kram. Ia merasa meremas tangan suaminya dengan kuat. Wajahnya tampak meringis. Kenapa sayang? Tanya Abimana dengan cemas. Perutku rasanya tidak enak. Aku mau duduk dulu. Dengan sikap Abimana menuntun istrinya untuk duduk di kursi taman. Duduk di sini dulu sayang. Tenangkan dirimu. Wajah Tiara malah semakin meringis. Perutnya kini malah terasa mules. Sayang, perutku malah terasa mules sekarang. Lirih Tiara sambil mengusap-ngusap perutnya. Apa jangan-jangan kau mau melahirkan? Kita periksa ke dokter sekarang ya, Abimana menerka-nerka. Tapi menurut perhitungan dokter kan 2 hari lagi. Jadi kau mules karena apa? Kenapa? Mau buang air? Ayo aku gendong masuk ke dalam aja, ajak Abimana. Tiara mengangguk. Baru saja ia melingkarkan tangannya ke leher Abimana, tiba-tiba celananya basah. Ia pun terkejut. Sayang, kenapa tiba-tiba basah? Tanya Tiara panik. Abimana pun ikut panik melihat dress rumahan istrinya basah seperti orang mengompol. Aku tidak tahu sayang, apa kau barusan buang air kecil di celana? Abimana tentu tidak mengerti hal-hal seperti ini. Fiona yang baru saja ingin menyusul anak dan menantunya jalan-jalan di taman, langsung menghampiri mereka yang sedang berdebat. Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Tanya Fiona. Mom, dress Tiara basah, tapi dia bilang dia tidak buang air kecil. Cairannya keluar begitu saja, jawab Abimana panik. Ya Tuhan, jangan-jangan itu air ketuban Tiara pecah. Ayo, cepat bawa ke rumah sakit, istrimu sudah mau melahirkan ini. Mendengar itu, Abimana langsung menggendong istrinya. Ia berteriak agar supir segera menyiapkan mobil untuk mereka. Mereka pergi dulu bertiga ke rumah sakit, sementara perlengkapan bayi menyusul di mobil lain yang dibawa oleh Paman Leon dan Bibi Alice. Di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Fiona segera memberi kabar kepada keluarga Paman dan Bibi Tiara, serta Yodi dan juga Anna. Mereka janji akan bertemu di rumah sakit nanti. Sayang, tahan sebentar ya. Abimana berusaha menenangkan Tiara yang meremas tangannya dengan kuat. Ia tampak menahan sakit. Tiara pun hanya mengangguk. Ia mengambil nafas dengan pelan, lalu mengembuskannya dengan pelan juga. Apa yang kau rasakan sayang? Tanya Abimana sambil mengusap-ngusap kepala istrinya. Perutku terasa semakin mules, jawab Tiara dengan pelan. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan sampai. Tak lama mereka pun tiba di rumah sakit. Abimana dengan cepat menggendong Tiara keluar dari mobil dan meletakkannya di ranjang rumah sakit yang sudah menunggu kedatangan mereka. Jody sudah mempersiapkan semuanya begitu tahu Nyonya Budanya akan melahirkan. Tiara pun segera dibawa ke ruang bersalin. Ia diperiksa terlebih dahulu oleh dokter. Air ketuburnya masih banyak.
Denyut jantung bayinya juga stabil. Nyonya Tiara baru bukaan 4. Kita harus menunggu sampai bukaannya sempurna, ucap dokter. Memangnya ada sampai berapa bukaan? Apa dokter tidak melihat istri saya sudah kesakitan? Kenapa masih menundanya? Abimana bertanya dengan tatapan penuh intimidasi. Dokter sampai ciut dibuatnya. Maaf tuan, aturannya harus menunggu sampai bukaan 10 terlebih dahulu. Baru bisa kita proses, jawab dokter. Sabar sedikit, bukan hanya Tiara saja yang merasakan seperti ini. Semua ibu yang melahirkan pasti mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tapi itu semua akan terbayar saat anak kalian lahir nanti. Fiona yang ikut berada di dalam mencoba menenangkan putranya yang sudah mau mengamuk. Abimana tidak tega melihat Tiara sampai berkeringat dingin seperti itu. Nanti semakin besar bukaannya, rasanya akan bertambah mules. Itu rangsangan dari dalam. Artinya, bayinya sudah siap untuk dilahirkan. Lanjut sang dokter. Abimana berdecak kuat. Rasanya ia sudah ingin mengamuk saja saat ini. Ia benar-benar tidak sanggup melihat istrinya meringis terus-menerus. Apa tidak ada cara lain agar istriku tidak merasakan sakitnya, Tuan, baik dilahirkan secara normal ataupun operasi sesar, semua ada rasa sakitnya masing-masing. Jadi, sudah, itu artinya tidak ada kan? Setelah Abimana, makin dilanjutkan, ia semakin emosi. Ia maunya istrinya melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun. Tiara menggenggam tangan suaminya dengan kuat. Ia tahu suaminya begitu khawatir kepadanya. Sayang, lirih Tiara. Abimana langsung mendekat ke wajah istrinya. Kenapa sayang? Mana yang sakit? Mau aku usap atau aku pijat? Abimana langsung menawarkan bantuan. Tiara menggeleng. Aku mau kok sabar. Tenanglah. Aku tidak apa-apa. Anggap ini harga yang harus aku bayar untuk melihat anak kita, ucap Tiara dengan suara bergetar. Tes. Air mata Abimana langsung lolos begitu saja. Ada rasa haru yang menyeruak ke dalam sanubarinya. Ia mengecup kening Tiara berkali-kali, berusaha untuk menyalurkan kekuatan pada istrinya. Andai rasa sakit yang Tiara rasakan bisa dibagi untuknya, maka dia akan memilih mengambil semua rasa sakit itu agar istrinya tidak merasakan apapun. Bertahanlah sayang, aku yakin kau seorang ibu yang kuat, ucap Abimana menguatkan Tiara. Matanya tampak memerah karena menahan tangisnya agar tidak pecah. Tiara tersenyum samar sambil mengangguki perkataan suaminya. Detik demi detik berlalu. Tak sedikit pun Abimana meninggalkan istrinya sendirian di ruang bersalin itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana istrinya merasakan sakit yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya bukaan. Seumur hidup baru kali ini rasanya Tiara merasakan sakit sedahsyat ini dan tak ada obat apapun yang bisa meredamnya. Bukannya sudah lengkap, kita mulai prosesnya sekarang, ucap dokter. Tak hanya Tiara, Abimana juga ikut berdebar menanti buah hati mereka yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Dokter pun mulai mengarahkan Tiara kapan waktunya menarik nafas, kapan waktunya mulai mengejan. Kau boleh menggenggam tanganku kuat-kuat. Kalau merasa sakit, aku... Tiara menjerit tertahan sambil menjambak rambut lebat suaminya hingga Abimana terdongak. Abimana menyuruh Tiara menarik tangannya, bukan rambutnya. Dalam hati Abimana ikut menjerit kesakitan karena jambakan dari Tiara. Sekali lagi, Nyonya, tarik nafas dalam-dalam. Tekan kuat-kuat. Iya, bagus. Terus Nyonya. Semakin kuat Tiara menekan, semakin kuat pula dia menjambak rambut suaminya. Demi apapun, rasanya Abimana sudah ingin ikut berteriak kesakitan. Cepatlah kau keluar, nak. Rambut Dedi bisa botak nih kalau mamimu menarik sekuat ini. Ringis Abimana dalam hati. Tak lama terdengar tangisan dari mulut bayi mungil yang baru saja dilahirkan oleh Tiara, penerus keluarga Williams yang sudah muncul ke dunia. Selamat, bayinya sudah lahir lengkap tanpa kurang satu apapun. Abimana sontak berurai air mata haru, lagi bersama istrinya yang sudah tampak lemas. Ia menghujani istrinya dengan banyak ciuman saking senangnya. Kau ibu yang hebat sayang, kau sangat hebat.
Dengan tangan bergetar, Abimana menerima bayi mungil itu dari dokter. Air matanya makin merebak karena terharu bisa menyentuh darah dagingnya secara langsung. Bayi mungil itu hidungnya terlihat begitu mancung seperti sang ayah. Rambutnya juga sangat lebat, kulitnya putih bersih seperti ibunya. Mulut mungilnya bergerak-gerak terbuka, tertutup, seperti ingin menyusu. Bayi ini sangat tampan dan menggemaskan sekali, sangat mirip wajahnya dengan Abimana. Sayang, dia mirip sepertiku, tidak ada yang mirip denganmu, ucap Abimana sambil terkekeh. Tiara mencebik, aku yang mengandung 9 bulan, pas lahir malah mirip dedinya semua. Abimana tergelak, namanya juga anakku, kalau mirip aku ya wajar. Iya kan anak Dedi? Kau tampan sekali sayang, Dedi sangat mencintaimu. Selanjutnya giliran Tiara yang menggendong anaknya. Memang benar, wajahnya persis seperti ayahnya. Tiara mendekap sang bayi sambil memberikan ASI pertama untuk anaknya. Tak lama Fiona dan bibi Tiara ikut masuk ke dalam ruangan. Abimana seolah tidak mau berjauhan dari anaknya. Matanya tidak lepas memandang ke arah sang bayi. Ia masih merasa takjub karena sudah menjadi seorang ayah. Ternyata rasanya begitu membahagiakan. Sehari setelah berlalu, kini Tiara sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah bersama bayinya. Di dalam kamar rawat inap VIP, itu sudah ada Jody dan Anna yang juga ingin menjenguk bayi mereka. Abimana tampak sedang menggendong bayinya. Ia sangat posesif pada anaknya. Tak boleh anaknya lama digendong oleh siapapun. Bahkan ia lebih sering menggendong anaknya dibandingkan Tiara. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah memikirkan nama untuk bayi kalian? Tanya Fiona tiba-tiba. Semua sontak melihat ke arah Abimana yang sedang menggendong putranya. Tentu saja sudah, jawab Abimana. Siapa namanya tuan? Giliran Jody yang bertanya karena penasaran. Mau tahu aja, guraunya. Yang lain sontak memasang wajah malas. Selain pelit memberikan kesempatan orang lain menggendongnya, apa kau juga pelit tidak mau berbagi nama anak kita? Sindir Tiara. Setiap habis menyusui anaknya, pasti Abimana langsung menggendongnya. Suaminya benar-benar sangat posesif pada anaknya. Aku hanya bergurau sayang, jawab Abimana. Jadi siapa namanya? Tanya Tiara pula. Namanya... Abimana menjeda sejenak sambil menatap wajah anaknya yang sedang tertidur pulas. Alaska Resander Williams, itu nama anak kita. Tiara tersenyum senang, nama yang sangat bagus, pujinya. Abimana mengangguk, dia akan menjadi penerusku nanti. Kau mau kan Alaska? 5 tahun kemudian, di kediaman keluarga Williams. Hei, tunggu aku. Seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun berlari mengejar anak laki-laki lain di depannya. Mereka berlarian menuruni anak tangga untuk pergi ke lantai bawah. Jangan lari-lari di tangga nanti jatuh. Suara yang berasal dari Anna menghentikan langkah kedua anak kecil yang usianya sebaya itu. Mereka kemudian berjalan cepat hingga ke lantai bawah. Aku mau menyambut kedatangan adikku, Anti, ucap anak laki-laki yang tadi berlari di depan. Ia adalah Alaska Resander William. Sedangkan yang mengejarnya adalah Langit Sky Pradipta, anak dari Jody dan Anna. Tak seperti Alaska yang lahir melalui persalinan normal, Langit dilahirkan melalui operasi sesar karena Anna memiliki panggul yang sempit, sehingga cukup beresiko jika melahirkan melalui persalinan normal. Jadi, Jody tidak merasakan drama persalinan seperti yang dialami oleh bosnya. Iya sayang, tapi pelan-pelan aja jalannya. Nanti kalian bisa jatuh, kata Anna menasihati. Langit yang baru tiba di anak tangga terakhir terlihat ngos-ngosan. Ia meletakkan kedua tangannya di pinggang. Kok larinya cepat sekali? Aku kesusahan mengejarmu, protes dirinya. Kalau begitu ya jangan dikejar, saut Alaska dengan cuek. Alaska memiliki karakter yang sangat mirip seperti ayahnya. Lebih banyak diam dan cuek, berbeda dengan Langit yang lebih mirip dengan karakter ibunya. Ia sangat ceria dan suka mengikuti Alaska kemanapun dia pergi. Sudah, sekarang kita tunggu di depan aja yuk. Sebentar lagi baby girl-nya pasti datang, ajak Anna sambil mengulurkan kedua tangannya.
Tangan kanannya disambut oleh Alaska, sedangkan tangan kirinya disambut oleh Langit. Mereka berjalan bersama menuju ke pintu depan. Hari ini Tiara sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah melahirkan anak kedua. Ya, ini adalah kelahiran keduanya. Kali ini dia melahirkan seorang bayi perempuan. Karena itu, dari tadi Alaska selalu tidak sabar menunggu adik bayinya itu sampai begitu tahu mereka akan pulang hari ini. Selang beberapa menit kemudian yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Bayi perempuan dalam gendongan Tiara sudah tiba di rumah bersama Abimana, Jody, dan juga Fiona. Dad, Mom, Alaska langsung berlari ke arah orang tuanya. Abimana dengan sigap menyambut putra sulungnya dan langsung menggendongnya. Sedangkan Langit yang ikut berlari mengejar Alaska segera digendong oleh ayahnya, Jody. Halo jagoan Dedi, lihat Dedi pulang dengan adikmu, apa kau senang? Tanya Abimana pada putra sulungnya itu. Alaska menoleh pada bayi yang ada di dalam dekapan ibunya. Bayi perempuan dengan pipi kemerahan itu sedang tertidur sangat pulas. Alaska pun mengangguk pada ayahnya. Tentu aja, Dad, aku senang punya adik, aku akan menjaganya sampai besar nanti. Tidak akan aku biarkan seorang pun mengganggunya. Jawab Alaska dengan posesif. Kalau aku yang ganggu bagaimana? Aku ingin menyentuh pipi gembulnya, ucap Langit sambil terkikik. Yang lain pun ikut tergelak dengan tingkah Langit. Dia sedang tidur, Langit, jangan diganggu, larang Alaska. Kalau begitu, aku cium saja. Boleh tidak? Tawar Langit lagi. Tidak, aku kakaknya, harus aku dulu yang menciumnya, jawab Alaska dengan tegas. Aku juga kakaknya. Kau kakak nomor 1, aku nomor 2, balas Langit tak mau kalah. Alaska mendengus pelan melihat Langit yang selalu menjawab perkataannya. Kalau sudah besar, adik bayi pasti sangat cantik sekali. Sekarang aja dia sudah sangat cantik, ucap Langit lagi. Tentu aja, dedinya saja tampan begini, maminya juga cantik. Wajar kalau dia juga cantik. Kali ini Abimana yang menjawab ocehan Langit. Kalau sudah besar, aku ingin menikahinya. Boleh tidak? Tanya Langit sambil cekikikan. Sementara yang mendengarkan langsung melebarkan mata. Mereka tidak menyangka Langit akan berpikiran sampai sejauh itu. Tidak boleh, jawab Alaska dengan cepat. Kok saja masih sering ngompol di celana, malah bertanya soal nikah. Itu urusan orang dewasa, Langit. Omel Alaska yang membuat Langit mencebikkan bibirnya. Tak sampai hati melihat Langit tampak bersedih, Tiara membujuknya. Langit, kalian kan masih kecil. Jadi sebaiknya Langit dan Alaska bantu Mami Tiara jagain adik bayinya aja ya. Kalau nanti Mami Tiara kerepotan, Langit bantu Mami Tiara untuk main sama adik bayi. Mau kan? Dengan bibir yang masih mencebik, Langit menganggukkan kepalanya. Ke Alaska, kalau main aja, boleh kan? Tanya Langit meminta izin pada Alaska. Meski mereka hanya berbeda 4 bulan, tapi Langit memanggil Alaska dengan sebutan kakak. Alaska mengangguk samar. Caranya mengangguk sangat mirip dengan seperti sang ayah, Abimana. Baiklah, kita bermain bersama. Kita berdua sama-sama menjaganya sampai besar nanti. Jawab Alaska yang membuat Langit kembali tersenyum lebar. Kalau begitu, sekarang adik bayi dan Mami Tiara harus istirahat dulu. Dede akan mengantar mereka ke kamar. Alaska dan Langit main sebentar di sini ya. Baik, Dedi, jawab mereka nyaris bersamaan. Abimana dan Tiara naik ke kamar membawa bayi perempuan mereka, sedangkan yang lain berkumpul di ruang keluarga di lantai bawah. Saat sudah berada di kamar, Tiara ingin meletakkan anaknya itu ke dalam tempat tidur, bayi yang sudah disediakan. Tiba-tiba bayinya menangis, tidak ingin lepas dari gendongannya. Mungkin dia haus sayang, ucap Abimana. Tiara mengangguk, lalu membuka kancing bajunya dan segera menyusui bayinya. Bayi itu pun kembali tenang sambil terus menyusu dengan ibunya. Anak kita yang satu ini sepertinya manja sekali, berbeda dengan Alaska waktu kecil dulu, kata Abimana. Ia menoleh sedikit pipi gembul bayi perempuannya yang sedang lahap menyusu. Tiara terkekeh. Iya sayang, namanya juga anak perempuan, pasti manja dengan orang tuanya. Lihatlah, dia menyusu sangat kuat, sebentar aja dia sudah menghabiskan satu susumu.
Tangan Abimana kini menyentuh dada istrinya. Tiara berdecak. Sayang, jaga tanganmu, jangan pegang-pegang. Aku masih menyusui. Protes Tiara. Aku sedang memeriksa saja, apa ASImu masih banyak atau tidak. Jawab Abimana sambil mengedipkan sebelah matanya. Bilang aja kau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ingat ya sayang, masih harus menunggu 1 bulan lebih dulu. Kau harus banyak-banyak berpuasa menahan diri, ucap Tiara sambil tergigit geli. Bahu Abimana meluruh. Ini kedua kalinya dia berpuasa untuk tidak menyentuh istrinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Tidak apa-apa, anggap aja ini pengorbanan seorang ayah untuk anaknya. Saut Abimana dengan lemah. Baiknya suamiku ini, sini deh, aku mau kasih hadiah sedikit, kata Tiara sambil menoleh ke arah suaminya. Mendengar mau mendapatkan hadiah, Abimana merapatkan duduknya di samping Tiara. Tiara pun segera mengecup bibir suaminya yang seksi itu. Tidak ingin segera berakhir, Abimana menahan tengkuk Tiara dan memperdalam ciumannya. Suara tangis dari bayi mereka muncul seketika sehingga membuat kedua orang tuanya terkejut dan mengakhiri ciuman mereka. Tiara kembali menenangkan bayinya hingga kembali tenang. Beginilah kalau sudah jadi orang tua. Baru mau enak-enak sudah diberi peringatan aja. Seloroh Abimana. Mereka berdua pun tergelak pelan. Lalu Abimana memeluk istrinya dari belakang. I love you Mami Tiara, bisik Abimana. I love you too Daddy, Abimana. 4 tahun kemudian. Kakak, ayo kejar aku. Seorang anak perempuan berusia sekitar 4 tahun sedang berlari di tepi pantai. Di belakangnya ada seorang anak laki-laki yang dari tadi tampak kerepotan mengejarnya. Tanaya, jangan main terlalu jauh. Ayo cepat kembali ke sini. Langit yang sudah berusia 9 tahun bersusah payah mengejar Tanaya, anak kedua dari pasangan Abimana dan Tiara. Keluarga mereka sedang piknik di sebuah pantai. Tanaya yang super aktif dan tidak mau diam, terus berlari ke sana kemari hingga membuat langit kelelahan mengejarnya. Tanaya berlari sambil sesekali menoleh ke belakang. Tak sadar, ia menabrak seorang anak laki-laki lain di depannya. Hei, kau tidak punya mata ya? Seenaknya saja menabrakku. Hardik anak laki-laki yang ditabrak Tanaya tadi. Aku tidak sengaja, ucap Tanaya dengan santai, tanpa rasa takut sedikit pun meski sudah dibentak. Melihat itu, langit segera datang menghampiri mereka. Maafkan adikku, dia tidak sengaja, ucap langit kemudian. Anak laki-laki yang ditabrak Tanaya tadi usianya kira-kira samalah dengan langit. Kau kakaknya ya, kau tidak becus menjaga adikmu. Perutku sampai sakit karena ditabrak adikmu. Aku mau membalasnya, ucap anak laki-laki itu. Langit langsung berdiri di depan Tanaya sambil merentangkan tangannya. Dia anak perempuan, masih kecil pula. Balas saja aku, kata langit membela si kecil Tanaya. Anak laki-laki tadi tersenyum nakal. Selanjutnya ia sudah mengepalkan tangannya, lalu mengangkatnya hendak memukul perut langit. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan seseorang yang tak lain adalah Alaska. Alaska mencengkram tangan anak laki-laki itu dengan kuat, sampai dia meringis kesakitan. Berani kau memukulnya, maka akan aku patahkan tanganmu. Alaska yang menatapnya dengan tajam, wajahnya tampak tidak main-main. Anak laki-laki itu sampai ketakutan dibuatnya. Mereka yang salah, mereka yang menyakitiku duluan, ucap anak tersebut dengan gemetar. Alaska pun melepaskan tangan anak itu. Mereka kan sudah minta maaf, tapi kau sengaja ingin membalas. Kalau memang kau belum puas dengan permintaan maaf mereka, pukul aku. Ayo pukul, kenapa diam? Bukannya memukul Alaska, anak laki-laki itu malah berbalik lalu lari terbirit-birit. Melihat hal itu, Tanaya terkikik di belakang langit. Sontak, Alaska dan langit melihat ke arahnya. Maaf, ucap Tanaya dengan suara imutnya. Kenapa kau main sampai sejauh ini? Ayo, kembali ke tempat Mami dan Daddy, ajak Alaska. Dia hanya ingin melihat suasana pantai saja, kata langit pembela Tanaya. Merasa dibela, Tanaya langsung menggandeng tangan langit. Langit jauh lebih lembut dan asik diajak bicara oleh Tanaya. Apa yang Tanaya inginkan selalu ia turuti.
Tanaya cukup manja dengannya, berbeda dengan Alaska. Dari kecil saja dia sudah sangat tegas, sangat mirip seperti ayahnya. Meski Tanaya adalah adik kandung Alaska, tapi ia lebih dekat dan sering menghabiskan waktu bersama langit. Menurutnya Alaska terlalu kaku dan tegas. Baik Tanaya maupun langit sangat segan pada Alaska sebagai kakak tertua mereka. Jangan terlalu sering membelanya, ucap Alaska pada langit. Langit pun hanya bisa mengangguk saja. Selanjutnya, Alaska tiba-tiba berjongkok. Ia menepuk pundaknya sambil melihat Tanaya. Tanaya langsung senang. Yang tadinya takut dimarahi Alaska, kini wajahnya berubah bahagia. Dengan cepat, ia memeluk leher Alaska dari belakang dan Alaska pun berdiri menggendongnya. Tanaya dengan cepat melingkarkan kakinya di pinggang sang kakak. Ayo kita pergi dari sini, ajak Alaska pada adik-adiknya. Tanaya mencium pipi kakaknya dari belakang. Meski galak, tapi ia tahu hati kakaknya tuh sangat baik dan sangat menyayanginya. Kak Alaska, aku mencintaimu, ucap Tanaya setelah mengecup pipi kakaknya. Alaska tidak menjawab, ia hanya menoleh sebentar ke belakang lalu membalas mencium pipi adiknya sekilas. Malam ini mereka semua berkumpul di villa yang ada di tepi pantai. Mereka mengadakan pesta barbeque bersama. Langit tampak sedang asyik mengotak-ngatik robot mainannya, sedangkan Tanaya menyisir rambut boneka Barbie-nya. Lain halnya dengan Alaska, dia membantu ayahnya menyiapkan piring untuk mereka makan bersama nanti. Ada Jody juga di sana. Para ibu-ibu, mereka sedang membolak-balik dagingnya yang sedang dipanggang. Tuan muda, kenapa tidak ikut bergabung bersama yang lain? Sebaiknya Tuan muda bermain saja, kata Jody pada Alaska. Alaska mengelap piring di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja. Uncle Joe, mau berapa kali aku bilang, jangan panggil aku Tuan muda, panggil namaku Alaska. Abimana tersenyum mendengar itu. Baik Tuan muda, panggil Tuan muda lebih enak, goda Jody. Silahkan panggil aja begitu, tapi aku tidak akan menyaut, jawab Alaska lalu pergi ke tempat ibunya. Panggil aja dia dengan namanya Joe, ucap Abimana setelah anaknya pergi. Dia akan mengabaikanmu kalau kau tetap memanggilnya seperti itu. Kau tahu bukan bagaimana karakter anak satu itu? Jody mengangguk. Tentu saja Tuan, karakternya kan mirip seperti Tuan, jawab Jody sambil terkekeh. Abimana mendesah pelan. Aku rasa dia malah lebih kaku dariku. Kalau Tuan lihat Alaska sangat kaku, begitulah pandangan orang lain terhadap Tuan, saut Jody. Abimana menaikkan alisnya menatap Jody. Kau sedang menyindirku? Jody tergelak. Tidak Tuan, mana berani saya menyindir Tuan. Abimana melengos, ia pun pergi meninggalkan Jody menuju ke Tiara. Tuh kan, mirip, ucap umpat Jody sambil terkikili. Abimana memeluk pinggang istrinya dari belakang. Tiara berjingkit kaget, lalu menepuk tangan suaminya dengan pelan. Sayang, lepas dulu, banyak orang di sini. Malu nanti dilihat anak-anak. Protes Tiara setengah berbisik. Tidak ada yang lihat kok, ucap Abimana. Alaska yang juga sedang membakar daging melihat kemesraan kedua orang tuanya. Ia pun bergeser mendekati ibunya. Mam, boleh tolong ambilkan buku bacaanku di kamar? Ini biar aku selesaikan aja, biar aku yang bolak-balik dagingnya. Abimana tersenyum senang. Ia tahu putra sulungnya itu sedang memberikan kesempatan kepada orang tuanya. Ia pun mengedipkan matanya kepada Alaska. Ayo sayang, kita ambilkan buku Alaska. Kasihan dia mau membaca buku tapi tidak ada, ajak Abimana. Ya ampun nak, yang lain pada bermain. Kok malah mau baca buku, ucap Tiara. Ya sudah, mami ke dalam sebentar ya. Alaska pun mengangguk. Abimana dengan cepat menarik tangan Tiara masuk ke dalamnya. Bukan ke kamar anak-anaknya. Sayang, buku Alaska kan ada di kamarnya, bukan di kamar kita, ucap Tiara. Abimana tidak peduli, ia langsung menyerang istrinya dengan ciuman bertubi-tubi. Tiara pun sontak melingkarkan tangannya ke leher suaminya. Kita bersenang-senang dulu di sini sebentar, Alaska pasti bisa menunggu,
ucapnya lalu mulai membuka pakaian istrinya satu persatu. Dedi satu ini anaknya sudah 2, tapi masih saja bertingkah seperti pengantin baru. Sindir Tiara sambil terkekeh. Oh, kau menyindirku ya? Abimana dengan cepat mendudukkan istrinya di atas meja rias, lalu menciumnya sebelum Tiara sempat menjawab. Mereka dengan cepat menikmati kemesraan bersama dalam waktu yang cukup singkat. Desahan kenikmatan yang tertahan membuat suasana kamar yang sejuk terasa panas. Aku mencintaimu, Tiara. Teruslah berada di sampingku sampai kapanpun, ucap Abimana di sela-sela kegiatan panasnya. Aku juga mencintaimu, sangat mencintaimu, balas Tiara dengan suara terputus bercampur desahan. Di luar sana, Tanaya ceringukan mencari keberadaan orang tuanya. Ia pun segera menghampiri kakaknya. Kakak, mana Mami dan Dedi? Aku mau minta tolong Mami menyisir rambut Barbieku, tanya Tanaya sambil menunjuk bonekanya. Mami ada urusan di dalam, nanti aja, jawab Alaska. Aku mau sama Mami, pinta Tanaya. Alaska menarik tangan Tanaya mendekati meja, lalu menyuapkan buah anggur untuk adiknya. Makan buah di sini dulu sama kakak ya. Sebentar lagi Mami pasti akan datang, bujuk Alaska. Baiklah, jawab Tanaya dengan pasrah. Tak lama kedua orang tua mereka muncul. Wajah sang ayah tampak berbinar bahagia. Jody menyenggol lengan Ana. Dia memberi kode agar Ana menoleh kepada pasangan yang baru keluar dari villa itu. Ana terkekeh. Mereka selalu romantis, bisik Ana. Sebentar lagi bisa muncul penerus keluarga William season 3 nih. Saut Jody lalu tergelak bersama Ana. Mami, Dedi, Tanaya berlari lalu digendong oleh ayahnya. Mereka pun berkumpul bersama di meja makan karena hidangan sudah siap untuk dinikmati. Ayo kita nikmati makan malamnya. Aku harap kita bisa sering-sering makan malam seperti ini untuk mempererat kekeluargaan di antara kita, ucap Abimana yang diangguki oleh yang lainnya. Ayo makan, aku sudah lapar. Suara nyaring Tanaya membuat yang lainnya tertawa. Baiklah Tuan Putri, mari kita makan, sahut Abimana. Mereka pun mulai makan dengan makanan yang sudah terhidang di atas meja. Dua keluarga kecil itu sudah bergabung menjadi satu keluarga besar yang tampak bahagia dan sangat harmonis. Mereka saling menyayangi, melindungi, dan berbagi kebahagiaan. Di sela-sela makan malam, mereka akan mengobrol dan berbagi candaan. Tawa di wajah mereka menunjukkan betapa bahagianya mereka sebagai sebuah keluarga besar yang penuh dengan kasih sayang.